pejabat tinggi aktif sebagai YouTuber sebenarnya tergolong baru, karena YouTube itu sendiri sebenarnya tergolong baru, apalagi di ranah politik. Dan selama ini banyak, walaupun beda kelas ya, dulu kepala daerah kayak Pak Ganjar, Ridwan Kamil, bahkan anggota DPR dan lain-lain, itu tuh aktif banget di sosial media. Dan let's be honest, ya itu sebuah pencitraan. Kalau misalnya kita ngelakuin hal yang baik dan itu tidak terdengar dan tidak terlihat, bisa dibilang sama sekali nggak ada benefitnya untuk di ranah politik. Cuma kan dilemanya di sana. Kita mau fokus ke apa yang kita lakukan, apa fokus ke apa yang orang lihat dari kita lakukan. Di satu sisi kalau nggak dipublikasi nanti nggak ada kelihatan kerjaan, tapi di satu sisi publikasi terlalu banyak kelihatannya sebagai political branding. Jadi ada dua rute. Kita mau ngeliat ini sebagai dampak positif apa dampak negatif. Mungkin menurut gue yang bisa jadi best case skenario, oke, lanjutin membangun negara. Reputasinya bisa terkatrol jadi pemimpin muda yang visioner, sosok inspiratif, melek sama isu-isu strategis. Dan gue rasa tim internalnya sadar, ya di awal-awal pasti dapat banyak backlash, tapi kalau kita konsisten, jangka panjang, kita kasih tunjukin karakter dan integritas, lama-lama orang lupa kok sama orang benci. Lama-lama orang lupa sama semua motif-motif di baliknya. Nah, tapi ini yang beda di industri kita sekarang ya. Worst case skenario-nya, dari antara dua komoditas tadi, bekerja dan bersuara, yang ini nggak kelihatan dan labelnya either cuma caper doang atau cari sentimen publik, yang ujung-ujungnya publik bakal nanya, oke, di YouTube udah bagus, udah keren, udah bisa motivasiin orang. Sekarang mana buktinya di dunia nyata? Karena itu memang paling susahnya jadi public figure. Sebagai sosok yang disorot, yaitu konsistensi antara omongan dengan tindakan. Dan sering ada feedbacknya, oh kok malah sibuk bikin YouTube? Kalau bikin konten terus, kapan kerjanya? Nanti ada yang bilang, oh bikin konten ini penting karena ini memicu motivasi. Menurut gue, yang harus dipatahkan adalah stigma, lu beneran bisa kerja nggak nih? Ini buat semua ya, bukan buat Pak Gibran ya. Lu siapapun yang nonton dan bikin statement di sosial media, beneran bisa kerja nggak? Karena sebagai representatif yang sangat amat elit, kalau misalnya satu figur ini rontok, yang kena itu sebenarnya bukan cuma satu orang doang, tapi skeptisisme umum pada elit muda. Nanti siapapun yang bakal jadi pejabat, yang udah pasti terjadi ya, karena kan bakal regenerasi. Orang-orang yang kerja di pemerintah nanti kedepannya bakal milenial sama Gen Z. Mereka semua bisa kena imbasnya. So, summary-nya apa? Kalau misalnya gue bahas dari awal sampai akhir video ini. Ada dua. Pertama, why? Kritis itu bukan cuma ngelihat situasi sekarang, tapi ngerti di belakangnya kenapa. Dan ya udah, kalau memang ada motif politik atau motif membangun pencitraan untuk 2029, it's okay. Cuma jangan selama pas eksekusi ini, malah itu yang tertonjol dan hilang dari substansi utamanya. Ya udah, kalau mau jadi YouTuber pembangun Indonesia dan fokus membangun Indonesia, yang nyambung ke poin now and ke depannya. Bersuara untuk membangun Indonesia itu bagus, tapi harus bangun kredibilitas dan trust-nya dengan nunjukin bahwa ada kerjaan di balik omongannya. Dan hopefully di video ini gue nggak kelihatan ngebenci pihak manapun ya. Soalnya figur segede dan setinggi Pak Gibran bakal dilihat sebagai benchmark dan efek dominonya bisa kemana-mana.